Dapat berapa? Gawat, gawat. Saya rasa ada yang tertinggal mungkin ya kejadiannya. Oke, kalau kita lihat ambil dua bola ya, tadi ya. Dua bola saya ambil. Oke, lihat di sini dulu yang dua bola. Dia kan ambil dua bola, berarti kan bisa ambil satu, kan mau dikembalikan ya. Berarti ambil satu, kembalikan, ambil lagi. Oke, berarti ada dua kali pengambilan pertama, pengambilan kedua. Pengambilan kedua. Oke, pengambilan pertama berapa peluangnya? Langsung dapat merah. Pengambilan pertama langsung dapat merah. Saya anggap ya, anggap. Jadi kerjaan pertama, kerjaan pertama merahnya di kotak ini yang saya dapat. Pengambilan pertama dapat merah, berarti berapa peluangnya? 4/9. Dikembalikan, berarti sini dapat putih dong, ini ada putih. Terus jadi yang kotak dua tentu harus komponen pertama, komponen kedua tetap harus putih. Itulah ceritanya. Oke, berarti sini dikembalikan, berarti kalau nggak dikembalikan ini kan jadinya 8 aja ya. Berarti putih berapa? 5/9. Gitu ya. Oke. Dan ini berarti yang putih-putih nih, putih-putih. Setengah. Gitu ya. Setengah. Dan ini berarti dan ya. Berarti kali lagi ya. Oke. Nah, lo hitunglah itu berapa? 4, 20, 45, 5/18. 5/81 ya. Tapi bisa lagi, tolong dilihat di sini. ini biasanya orang lupa. Bisa aja pengambilan pertamanya itu berupa putih, pengambilan kedua baru merah. Bisa orang lupa di situ. Kejadiannya kalau lupa berarti nggak bisa. Ini kejadiannya berarti sama. Dan ini nanti 5/81 lagi. Kalau dijumlah, ini kan berarti atau di sini ya. Bisa jadi merahnya dapat dari sini pertama kali, bisa yang merah yang kedua kali. Jika ini atau nanti ditambah. Jadilah 10/81. Nah, baru selesai, baru ya. Ini yang merahnya dapat dari kotak kedua. Oke, berarti kotak pertama, kotak kedua. Kejadian pertamanya adalah sama, berarti putih-putih, nggak ada merahnya. Berarti putih, merah putih. Berarti kali. Kotak pertama berarti yang dapat putih saja 5/9. Atau dari 4/9 gitu ya, karena sudah dapat putih. Sorry ya, ini ada yang salah. Ini salah kan tuh. Dikembalikan ya. Sorry, dikembalikan berarti nggak masalah ya. Dikembalikan berarti ini dapatnya berapa nih? Tetap 5 ya, karena dikembalikan. Yang ini merah di sini. Merah berarti berapa? 3,5. 3/6, berarti setengah. Ini sama. Oke, ini kali juga kan? Ini kan dan juga. Dan karena ini bola pertama, ini bola kedua. Oke, ini kali, berarti saya anggap lagi setengah. Kita kasih setengah, udah berarti berapa itu? 81. Wah, gila. Banyak betul ya. 2 × 2 4 kali 8 itu berapa? Adalah 81 kali 4 aja deh. Pusing. Dari 25 gitu ya. Tapi yang masih ada kejadian kedua, di mana di sini masih sama, tapi di sini yang dapatnya bukan ini pengambilan pertama, pengambilan kedua. Ini pengambilan pertama, pengambilan kedua. Jadi merahnya nanti ini yang pengambilan ini dapat putih, pengambilan kedua baru dapat merah. Jadi nanti ini sama semua. Jadi dapat lagi 25 81 kali 4. Tapi ini 50 81 4. Atau saya kecilkan jadi apa? 25 1 kali 2. Hah?
Oke, 2581 kali 2. Berarti saya jumlahkan karena kejadiannya atau tidak. Ini kejadiannya atau. Ini kejadian adalah atau, bisa dapat atau merahnya diambil di kotak kedua, atau. Berarti saya jumlahkan 1081 tambah 2581 kali 2. Oke, berarti 20 45 per 81 kali per 2. Berapa ini? Lebih banget. Berapa nih? Wah, lebih banget nih. Per 18. Hah? Ini ya? Betul? Seperti gitu. Bisa diterangkan lagi ya? Nggak bisa ya? 25 tak bisa. Hah? Bisa. Bisa berapa? 5 per 18. Hah? 5 per 18. Ada ya? Kok bisa 5 per 18? Bagi 9? Oh, bagi 9. 5 per 18. Dia ingat ya, ini ada kejadiannya, hati-hati. Jadi pas ada seperti ini, ambil 2 bola dari sini. Kejadiannya bisa aja merah di pengambilan pertama, putih-putih, putih merah, putih-putih. Bisa jadi yang merahnya dapat dari kotak kedua di sini. Ini pengambilan pertama bisa aja tetap sama ya. Nah, di sini sama juga. Setengah-setengah. Oke, kira-kira seperti itu. Yang benar ada berapa orang? Satu aja. Satu orang aja yang benar. Senyum lah kalau benar. Ya betul ya. Nah, jasa salah gimana? Ini. Perumpamaan keduanya kan? Hah? Yang perumpamaan keduanya. Yang ini, yang terbalik itu. Jadi kamu cuma hidup satu. Sering orang salah di situ. Jasa juga gitu. Kenapa beda? Hah? Kejadian, bukan beda. Kejadian. Tapi kan sama ya. Apanya? Yang pertama sama. Beda dong. Beda lah. Kan diambil, dibalikin. Beda dong. Diambil, dibalikin. Kejadiannya, lu jangan anggap apa namanya? Pak, ini kan sama Pak kejadiannya. Kita ngomong berapa banyak kejadian, kan ya? Oke, memang kamu dapatnya, tapi kejadian kan beda. Kejadiannya kan beda. Memang dapat merah tuh iya benar. Tapi kejadiannya bisa aja kamu dapat bola pertama nggak dapat, bola kedua baru dapat. Dengan bola pertama dapat, baru kedua dapat. Kan kejadian. Kalau tadi kan nggak masalah, karena dia mengambil 2 bola masing-masing 1. Nggak nampak ininya gitu loh. Nggak nampak. Kejadian. Maka saya mau ngomong tentang yang kemarin sama tak sama. Saya sering ngomong, kamu harus lihat terus yang namanya soal-soal seperti ini. Bukan, oh saya udah bisa, udah sombong. Enggak, masih panjang. Masih panjang. Hah? Jadi tetap lihat cara ambilnya. Hah? Tetap lihat cara ambilnya. Gimana? Tetap lihat. Enggak, kita menggunakan konsep apa ini? Nah, gitu dulu. Ini kita menggunakan konsep saling lepas, saling bebas. Oke? Bukan konsep yang kombinasi itu. Konsepnya beda. Kalau mau pakai itu terlalu sulit. Makanya muncul teori saling lepas, saling bebas. Ini saling bebas. Oke? Makanya pakai konsep. Kalau ini kan berarti pakai kali ya. Nah, kalau pakai konsep kali, kamu jangan anggap sama atau tidak, tapi hitung kejadian. Itu istilah dia nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Kalau yang di rumah, kalau menggunakan ini kan konsep saling lepas ya. Saling lepas itu yang dihitung apa? Kejadian. Oke? Bukan sama atau tidak.
Kalau pakai kombinasi permutasi, baru pakai ngomong sama atau tidak. Jadi ada dua konsep untuk menghitung secara matematika. Makanya tadi saya minta kalian coba bedakan. Halo. Ingat ya. Jadi kalau kalian menggunakan konsep permutasi, kombinasi, itu sama atau tidak itu harus dihitung. Karena memang polanya beda. Tapi kayak tadi kan kita gampang ya, dapatnya sekian per sekian langsung ini ya tadi kan, benar. Mana ada ngomong sama atau tidak? Kalau tentang konsep saling lepas, tadi kan saling lepas, saling bebas ya, saling bebas. Ingat ya, saling bebas baru kali ya, ingat ya. Kalau bebas kan terikat. Tadi pakai kali. Apa kali Pak? Ya kayak yang belum berkeluarga dengan berkeluarga aja. Kan dikali, hasilnya kerjaan junior. Memang tak bebas, kan gitu. Kalau tak bebas ya, tak bebas. Udah nikah kan nggak bebas dong. Iyalah pasti lah kalau nikah, udah nikah nggak bebas lagi. Misalnya kalau misalnya sebelum kamu nikah, kamu ada uang dari hasil kamu misalnya ada 10.000 Sing dolar atau US dollar atau ini kamu mau kasih 80, mau kasih total ke mama juga boleh. Tapi kalau udah nikah kan nggak bisa, kamu punya keluarga sendiri kan, nggak bebas lagi dong. Kasih semua, lo kasih semua nanti istri anakmu mau mana? Pasir digoreng. Ya itulah, ya kan nggak bebas gitu. Jadi kamu ingat aja begitu. Dulu saya susah banget gitu, aku malas sampai. Nanti kalau udah lama-lama, udah kalian udah mulai ngerti-ngerti, oke boleh lah. Bebas, ya. Oke, ingat yang bebas. Ingat ya. Jadi kalau yang begini kamu jangan hayal lagi, Pak. Kok ini kan sama Pak? Bukan sama. Kalau sama pakai konsep apa? Permutasi, kombinasi, permutasi, baru gitu orang mikir. Makanya muncul konsep ini supaya kalian lebih cepat. Tolong yang dipisahkan. Oke ya. Udah. Apa? Ini saling lepas. Hah? Saling lepas. Apa? Saling lepas. Lepas atau bebas sih? Hah? Oh, lepas ya, harusnya lepas ya, lepas. Ya, lepas. Lepas apanya terikat gitu ya. Betul nggak sih? Enggak lah, bebas atau apa? Bebas. Hah? Bebas. Apa? Saling apa? Kali itu apa sih? Bebas. Hah? Tadi Bapak bilang Saling bebas kan? kalau saling lepas itu dijumlah. Hah? Kalau bebas itu double dikali. Ini bebas kan? Ya. Kok dia mau lepas? Jadi dengarnya awal lepas. Hah? Jadi awal dengarnya lepas. Bebas. Bebas kan saya ngomong? Tadi ngomong apa? Kalau bebas tentang nikah, itu udah nggak bebas lagi, terikat. Terikat dari mana? Kenapa terikat? Karena ada kali. Kali artinya apa? Saya kawin dengan istri saya, Pak. Gitu kan? Konsepnya saya berbicara, betul kan? Setelah ini hasilkanlah si pria junior. Ada kali kan? Kali kan pakai nikah kalau biologi ya, betul kan? Silakan mereka nikah, terikat, nggak bebas. Oke kan? Lu jangan ini betul nggak sih? Betul lah ya. Saya ingatnya gitu. Betul nggak? Karena ada catatan tadi. Jadi betul kan ini bebas? Nggak maksudnya yang ininya ada yang ini ya kali-kalinya itu kali-kalinya. Antara Yang ini kan ini bebas kok. Hah? Yang antara satu sama dua itu bebas. Yang ini Ya itu bebas. Hah? Bebas. Ya bebas. Terus antara dua itu lepas. Lepas kalau digabung. Ya saya ngomong ini ya, yang ini loh, yang tadi kan ngomong yang tertukar itu. Kalau soalnya totalnya ini terakhir ini yang penjumlahan lepas. Lepas lah, ini nggak ada hubungan situ kan, bola situ. Emang ada hubungan. Ada kan? Kantong bola ini nggak ada hubungan kantong bola ini. Jadi lepas.
Oke. Peluang yang di sini nggak ada hubungan dengan peluang di sini. Oke. Lepas tadi. Makanya tambah. Itu lepas dari mana? Ya karena ini lepas dari ini, nggak ada hubungan peluang ini dengan peluang ini, nggak ada hubungan. Tak mempengaruhi. Oke. Makanya lepas peluangnya. Kalau ini bebas atau tak bebas? Nah, ini bebas tak bebas nih. Karena tergantung ini. Karena dia dan kan, dan ya, tergantung. Oke. Tolong di ini, jadi saya harus ngomong. Jadi kalau udah pakai konsep lepas dan bebas, tidak ada lagi ngomong Pak, ini kan satu dua dua kan sama. Enggak pakai konsep itu. Itu konsep apa? Kombinasi permutasi. Oke? Udah ya? Kalau ini konsepnya apa Pak? Kalau pakai konsep ini tentang banyaknya kejadian. Tadi sudah saya ulang-ulang sih dari kemarin. Tapi kan lupa terus saya. Kan sering kan saya bandingkan dua hal ini kan. Jadi kan banyak orang bilang, Pak, ini kapan sih Pak kita pakai yang karena pakai permutasi, pakai kombinasi ini pakai kali-kali, kadang orang bingung. Oh, pusing-pusing. Akhirnya kecampur semua kan. Jadi jangan sampai kecampur. Makanya saya ngomong dengan cara ini bisa juga dengan cara kombinasi permutasi, tapi sulit. Nanti sulit. Oke, kalau mau coba boleh kita anggap ya kejadian yang seperti ini. Pak mau jadikan kombinasi permutasi Pak, ya sama lah. Nah, kalau yang seperti ini kamu harus kali apa? Coba yang ini. Coba saya bikin gini. Oke, coba. Jadi saya simpelkan dulu. Kita tahu bahwa kalau pakai cara ini kita tidak tahu. Berarti kalau kamu lihat sini, pemain pertama, kemudian kedua. Sudah? Berarti kalau merah berarti dikembalikan ya, dikembalikan. Pengambilan ambil pertama, ambil kedua. Dapat merah, putih. Dapat putih baru dapat merah. Oke, berarti sini boleh saya tulis 4/9 tidak ya, 2 bola. Jadi ini artinya apa? Merah dan putih bolanya. Kalau ini berarti putih dan merah. Kejadiannya. Dah. Jadi biar terpisah, biar kalian bisa lihat sendiri kalau pakai konsep seperti itu. Putihnya berarti kalau dikembalikan ini tanggal 9 ya. Kalau dikembalikan ini berarti jadi putih 5. Nah, tinggal kamu kali dapatlah 20/81. Atau juga bisa ada kejadian yang lu pertama dapat putih, lu kembalikan. Atau misalnya, misalnya kita ngomong yang seperti ini.
Saya tanya gitu ya, coba lihat sini ya. Misalnya gitu. Peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama. Oke, saya ubah sedikit, ngerti nggak? Oke, nah, saya ubah sedikit. Ada 5 putih 4 merah dikembalikan, ambil 2 bola. Peluang terambil 1 merah pada pengambilan pertama. Jadi ambil itu 1 per 1 bolanya. Berarti berapa peluangnya? Tentu kejadiannya sudah diminta ya, pengambilan pertama merah. Berapa peluangnya? Kan gitu ya. Berarti sini ada pengambilan kedua berarti putih. Berarti kalau kita ini jawabannya ya. Pengambilan pertama merah, dia minta gitu kan. Berarti ini berapa? 4 per 9, 5 per 9, 20 per 81. Ini. Tolong perhatikan pertanyaannya. Sekarang saya tanya lagi. Ini A ya. B. Nah, kalau kalian mau tahu Pak, mengapa ini ada kejadian seperti ini Pak? Penjelasan gini. Peluang terdapat 1 merah. Harusnya kalau saya perpanjang, ambil yang pertama dapat merah, atau ambil yang kedua dapat merah. Ada 2 kejadian kan? Tentu peluangnya lebih besar mana? Ini atau ini? Ini yang lebih besar kan? Betul kan? Betul kan? Berarti ada dua kejadian ditambah guru benar dong. Ngerti? Untuk menjawab, mengapa ya Pak? Ini kan sama Pak, bukan begitu. Ngerti ya? Kalau saya ambil misalnya berapa peluang dapat merah pengambilan pertama? Berarti gini kan? Kalau ditanya peluang terambil 1 merah, sudah kalau dipanjangkan, maksudnya bisa aja merahnya tuh terambil di pertama kali atau terambil kedua kali. Ngerti kan? Setelah pengambilan kedua baru dapat merah, betul nggak? Ngerti ya? Artinya begini, berarti peluang sini lebih besar dari ini, betul kan? Ngerti nggak? Randy? Ya dong. Kalau ini kan peluang dapat merah pengambilan pertama. Aku benci ya kalau gini tuh. Nah, maksudnya sampai bangun sampai ke bawah. Nah, sebetulnya ini bikin ngamuk aja. Nah, coba lihat nih. 5 putih 4 merah dikembalikan. Ambil 2 bola. Tanya. Peluang terambil 1 merah pada pengambilan pertama. Berarti ini jawabannya. Benar nggak? Berarti pertama itu harus dapat merah. Kedua putih. Gitu. Peluangnya kecil lihat. Nah, coba saya tanya. Peluang terambil 1 merah. Memang si Desi ngomong, tapi kita ambil dua bola kan. Jadi merahnya bisa merah putih atau putih merah, betul nggak? Berarti ini benar kan? Kalau gitu, betul nggak? Berarti peluangnya harusnya lebih besar dari ini ya. Makanya peluangnya jadi 2 kali lipat. Yaitu kalau yang merah putih kita hitung 4 per 9, terus 5 per 9. Terus kalau atau satu pengambilannya ini bisa putih merah. Ini 5 per putihnya 5 per 9. Yang merahnya dapat yang apa? 4 per 9. Berarti ini harus ditambah dong. Nah, betul kan? Berarti peluangnya jadi 2 kali lipat. Betul kan? Logis kan? Jadi ini 20 81 ya. Jadi 20 81 tambah 20 81 alias 2 kali dari peluang tadi. 2 kali dari ini. Karena memang kan bisa yang sini sudah merah kan, dia peluangnya lebih gede, betul nggak? Misalnya saya ambil peluang yang bintang. Pertama kali udah dapat merah, susah dong. Iya nggak? Ambil. Kalau nggak dapat merah berarti saya bersalah loh. Betul kan? Nah, ini ada pertama kali dapat merah, berarti ini. Dapat merah
dapat merah, berarti bisa aja saya pertama nggak dapat merah, masih ada satu kali lagi kesempatan, betul nggak? Lu ambil yang dapat merah, berarti kesempatan dan peluangnya lebih gede tuh, ya kan? 2 kali lipat dari tadi gitu. Makanya munculnya itu. Oke ya, ini nggak gampang, serius, saya juga ngomong ini nggak gampang. Ini logiknya itu betul logik, waduh, pokoknya berdarah-darah lah. Charlios kalau saya tanya, pelajaran apa yang paling susah buat kamu? Dia jawabnya apa? Peluang. Katanya kalau nanti logikanya terlalu menyebar, kadang bisa memperambu namanya. Benar sih. Lu kalau bisa, makanya saya ngomong di SD, supaya kamu hebat bisa di bidang apa saja, termasuk psikologi, dokter psikologi, ekonomi, 4 yang kamu harus kuasai. Garis, persamaan kuadrat, fx, dan peluang. Kalau ini kau kuasai, apalagi yang terakhir peluang, udahlah, lu ngerti fx, faktor-faktor yang membuat suatu saham terjadi, kamu punya program, lu ngerti cara peluang ini, ya udahlah, lu bikin robot untuk trading lo, udahlah, itu lu kaya lah, nggak usah kerja, gitu. Jadi sebetulnya kita dikuasai orang Barat, tapi orang Cina udah hebat sekarang. Saya senang banget lihat Cina itu udah segitu hebat. Cuma sayang, ancestor kita itu punya konsep yang betul hebat. Kita melupakan konsep kita yang harusnya kita orang Cina harusnya itu berjuang demi ini dulu, apa namanya? Bakti. Baru kerja keras dan belajar keras demi ilmu. Ini enggak. Malah lebih lembek. Lu aja bapak kalian, mama kalian terhadap anak kalian, adik kalian. Iya, serius. Kasihan nanti. Karena kita kayak, maaf ya, saya ngomong kayak, ini orang kita sendiri semua ya, oke, terkontaminasi, ngerti nggak? Dengan adat-adat yang malas. Ya, buktinya kamu lihat pemerintah. Ada satu pepatah ya, ini maaf ya, ini kita udah ada yang lainnya sini kan? Oke, aman ya, aman. Orang ngomong ini, Fan Kui itu tahu ya? Orang itu, yang selain yang kita punya, itu mau beol baru gali lubang. Satu lagi apa? Kalau dia sudah punya uang, dia bukan untuk ini, tapi dipakai untuk foya-foya. Ini ya. Dia otak mereka itu sangat, kalau menurut akong saya dulu tuh ngomong gitu, dia ngomong otak mereka itu beda dengan otak yang kita punya. Tapi sayangnya karena udah kita terkontaminasi nilai. Sifat malasnya, dia termasuk orang tua kalian gitu ya. Cara mendidik anak sudah terkontaminasi. Kalau orang Cina asli yang mendidik anak bukan seperti itu. Wah, sudah punya uang, anak nggak mau sekolah dibiarin. Enggak, kalau orang Cina no. Pendidikan diutamakan. Tak mau ini, makanya banyak anak-anak yang di Cina agak stres. Tapi bagi orang Cina ini tetap pelatihan. Kalau kamu belajar aja kamu stres, gimana gitu mak aslinya? Lu loncat diri, bunuh diri gitu. Itu konsep orang Cina. Itu baru betul. Jadi kalau kalian sayang adikmu, sayang anakmu, jangan berlebih. Beri dia tempat dia dulu. Oke ya, ini jelas ya. Oke, ini adalah ini soal-soal terakhir. Aman tak nih? Aman ya? Aman ya? Tolong ya dilihat terus. Serius bro, ini. Jadi kalau yang pakai yang seperti ini, lu pakai yang konsep ini aja. Jangan pakai yang kombinasi gitu. Tapi kalau muncul kombinasi, ya ini salah takut. Ya udahlah, Pak, itu kalau muncul ya lu doa aja lah. Minta Pak 2 menit lah ya. Apa di sini aja Pak? Coba ya udah. Mau gimana? Kan apa lah kan? Boleh Pak, ya kan gitu. Oke, kita lihat. Saya harus cari soalan lagi. Ntar. Tipe apa lagi? Karena ini buku tak ada. Tipe apa lagi ya?
Kalian boleh cari ini nggak? Kombinasi. Tolong ya, yang kombinasi nanti di ini juga ya, belajar ya. Oke. Kita boleh. Apakah bisa kalau kita pakai kombinasi atau permutasi untuk mencari ini? Coba, bisa nggak? Ketemu nggak? Hah? Ketemu nggak? Cewek-cewek? Ketemu nggak kalau pakai kombinasi permutasi? Saya nggak pernah coba, tapi pasti susah. Saya yakin itu pasti susah. Yang ini aja, yang dua ini gitu loh, yang dua ini. Bisa nggak pakai kombinasi kejadian, banyaknya kejadian? Kalau ini kan tidak pakai kejadian ya, pakai prinsip itu ya. Ya ini kejadian juga lah ya, tapi bukan kejadian total gitu kan. Berapa banyak cara kan nggak kan? Kalau ini kan tidak pakai berapa banyak cara. Kalau kombinasi rumusnya kan berapa banyak apa ya namanya? Ini kan kalau permukaan kombinasi kan kamu harus jadikan ini apa? Kode, ya kan? Nah, yang dapat ini bisa nggak? Dah, dapat. Gimana, Kevin? Yang ini aja ya, yang dua ini aja. Ini untuk memahami lebih dalam. Saya khawatirnya munculnya nanti di ABCD bukan jumlah, tapi dalam tulisan kombinasi dan permutasi gitu. Ini kalau di SMA UN tuh Pak, munculnya kayak gitu. Dia bukan nilai, tapi misalnya C5 ini tambah C berapa, tambah ini, tambah gitu. Nah itu dulu UN kayak gitu. Tidak disuruh mencari nilai, karena itu angkanya terbanyak. Huruf abjad dengan huruf apa gitu, angka huruf abjad digabung, diambil 5 untuk jadikan banyak kan kali itu kan. Berapa cara berapa cara passwordnya bisa dibikin, jadi bukan hasil gitu, nanti kan bukan hasil, jadi nantilah kita cari yang nanti yang passwordnya. Nah kalau gini ada cara tak? Nah, diambil 2 bola, satu merah pada pengambilan pertama. Wah, ini susah ya. Nggak usah lah. Nanti coba, saya takut kalian nanti tersplit lagi nanti ini hilang, matilah. Nggak usah. Saya takut kalian nanti pembiasan. Jadi saya cari soal dulu. Bentar ya, saya cari soal dulu. Satu soal lagi sudah selesai. Oke, ini nggak apa-apa ya, coba ini aja. Ini ada ini. Ada nomor 1, 2, 3, 4 sampai 9. Ambil 3 bola. Ini ada bola ya, bola dikasih nomor gitu. 3 bola. Tanpa pengembalian. Ini ada ABCD-nya nih. Peluang dapat bola pertama
genap, bola kedua ganjil, dan bola ketiga genap. Ini berapa? Oke. Sini ada 7 per, oh banyak nih. 252, 5/42, 6/41, 9/43. Coba kita ini kan jadi Selasa udah oke lah ya. 1, 2, 3 genap. Di situ ada berapa? 2, 4, 6, 8, 4 per 10 per 9 ya. Tinggal kali, berarti yang ke ini bola kedua karena masing-masing udah ada masing-masing. Bola kedua adalah ganjil berarti 1, 3, 5, 7, 9, 5. Udah terambil 1. Oke, udah terambil 1. Kali lagi yang 3 ini genap. Genap udah kalau udah nah, yang ini bagaimana menghitung yang genap? Karena genap sudah terambil 1 tadi. Berarti sini tinggal 3. Tapi ya, jangan lupa lagi. Berarti ini tinggal 7. Nah, itulah normalnya. Oke? Karena yang genap sudah terambil 1. Jadi ini jadinya, ini sudah terambil 1. Jadi ini tinggal 3. Tinggal 3. Oke, itu aja. Oke, benar? Tadi jawab. Aku lihat dia langsung gini lagi. Oke, sambung ke sini. Oke, nah ini hati-hati ada kejadiannya. Oke, sekarang kejadian pertama, kejadian dulu ya. Kejadian. Oke, siapa yang mau lulus dulu? Oke, sekarang kejadiannya adalah Adi lulus. Adi lulus berarti 7/10. Berarti si Budi, Cindy tak lulus. Ini nggak boleh pakai nama Cindy. Nggak boleh. Nggak boleh nih, siapa nih? Cica. Udahlah. Nggak boleh nih. Nggak boleh ya. Oke. Kali berarti si Budi tak lulus. Tak lulus adalah 0,3, berarti 3/10. Nah, terus siapa lagi? Cica. Cica tak lulus berarti 2/10. Atau lagi nih. Sekarang Adi yang tak lulus. Nah, Budi yang lulus. Budi lulus. Jadi ada banyak kejadian nih. Berarti Budi lulus berarti berapa? 8/10. Ini tak lulus berapa? Berapa sih? 3/10 ya. Nah, sekarang si Cica yang tak lulus. Kan dia ngomong 1 lulus ya. Berapa nih? Mati lampu. Ini kan bisa salah ya? Ini 1/10 ya. 1/10. Nah nanti ini atau lagi. Habis saja yang ini 3/10. Ini Adi tak lulus. Budi tak lulus. 3/10. Ini 2/10 ya? Ya 2/10. Ini 2/10 ya. Budi 2/10. Terus si Cica yang lulus, Cica berapa? 9/10. Nah, hasilnya ini nanti semua dapat yang ini, dapat ini ditambah. Tahu. Ditambah ya. Oke, Pak, visualisasinya ada nggak Pak? Nggak ada. Ini MTK murni. Ya, ini MTK murni, tidak ada visualisasi.
Oke, bagaimana yang ada visualisasi punya ya? Saya cari. Yang kombinasi permutasi gitu. Oke, saya rasa ini dulu, saya rasa cukup dulu. Kita mau ke bahasa Inggrisnya dulu, karena targetnya memang ada bahasa Inggrisnya hari ini. Oke, targetnya kita ada bahasa Inggris. Nanti baru kita ngomong permutasi sambil jalan lagi. Nanti kita kan libur ya, semuanya libur. Hari Lebaran pertama mungkin libur, ya, tapi untuk Lebaran hari kedua kita udah masuk, tapi diam-diam aja. Maksud saya nggak usah orang tahu banyak gitu lah, kita masuk aja. Nanti saya kasih tahu jamnya berapa. Oke, oke kan? Jadi nanti nggak enak gitu, nanti kan orang Lebaran kita masuk gitu loh. Jadi kita masuk, kayak misalnya mungkin ada kalula atau anak kelas 9 jangan sampai tahu lah, gitu. Nanti kan? Yang Muslim kita aja. Kalau tanya ini libur tak? Ya libur aja gitu. Kalau kita masuk gitu aja. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi nanti kita bukan di malam hari, tapi ya mungkin mulainya jam berapa nih? Oh yuk kita mulai jam 11 gitu ya. Jadi atau jam, ya boleh lah jam 11 ya, kalian bisa makan ya. Atau ya kan? Boleh lah jam 10 jam 11, jam 10 jangan lah ya, mau cepat. Nah ya, flooring belum sempat ke toilet lagi ya. Terburu-buru ya kalau jam 10 ya. Jam 11 boleh lah ya, 10.30 1,5 jam kan jam 12 nih, istirahat makan udah kan? Ya. Kalau kita mau misalnya antara Vino, Marco dan Kevin nanti kan mau berpisah ya, kayak yang kancing lah gitu ya. Ya betul. Terus mereka berdua di belakang itu yang masih homo dan lesbian gitu. Yang gitu. Ya, Cindy sama Jessica itu loh. Ini kan homo, itu kan lesbi gitu. Jadi kayak kancing lah kan, kita sudah mau pisah. Gitu. Oke, terus Randy apa yang kamu mau campur ke sana? Oke, kita coba lihat bahasa Inggrisnya. Saya coba lihat data bahasa Inggrisnya masih ada nggak yang print 5 punya? Ini print 5 ada nggak? Aduh, banyak betul. Aduh, masih ada nggak ya? Ini masih ada. Tuh, 5 masih ada. Kok saya udah foto. Oh, sudah fotokopi. Ya, aman berarti ya. Jelas tak nih? Pak, saya berapa, Pak? Siapa? Saya. Print 5 berapa, Pak? Wah, jangan terlalu. Terima kasih dia. Tolong yang peluang seperti ini jangan kalian tinggalkan, apalagi yang awal tadi itu yang membuat kalian pusing.